Kalau kau tolong agama Allah, yansurkum, Allah akan menolong kamu. Wa yuthabbit aqdamakum, dan Allah akan mengokohkan kaki kamu. Jadikanlah Abdul Somad, jadikanlah kami semua orang-orang yang ikhlas beramal karena Allah. Kita tidak lagi berhadapan dengan Belanda, kita tidak lagi berhadapan dengan Jepang, tapi kita berhadapan dengan mungkar, dengan kejahilan, dengan kebodohan, dengan kejahatan. Mereka orang-orang yang tidak perlu tabligh akbar, tidak perlu ceramah, tidak perlu khutbah, cukup dengan tanda tangannya, kekuasaannya, pakai jabatan itu untuk menolong agama Allah. Takbir. Yang saya sampaikan ini betul atau enggak? Pakai jabatan, jabatan tidak lama, paling lama 2 periode, itu pun kalau tidak datang KPK. Jabatan tidak lama, yang lama itu adalah menolong agama Allah, membangun masjid, membantu pesantren, mendirikan Islamic Center, menyantuni anak yatim, fakir miskin dan duafa, insentif untuk guru, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Bupati Pandeglang, insentif untuk guru-guru mengaji, penggali kubur, penyelenggara jenazah, siapa yang memperhatikan mereka. Alhamdulillah, ketika tanda tangan masih bisa dipakai, pakailah. Itulah yang akan menjadi kenang-kenangan sampai akhir masa, sampai hari kiamat. Masjid yang pernah ditolong, pesantren yang pernah dibantu, dibangunkan kelas. Ustaz, pesantren kami dibangunkan WC, WC pun luar biasa. Berapa banyak santrinya 1000, WC-nya cuma 10. Bayangkan ngantri paginya luar biasa. Tapi ketika sudah dibangunkan dengan tanda tangan, biasanya tanda tangan itu lihat kemana arahnya. Kalau tanda tangannya ke atas, itu berarti menara masjid selesai. Tapi kalau tanda tangannya ke bawah, itu keran air sama WC selesai. Terserah manapun yang dipakai, yang penting menolong agama Allah. Intan surullah, kalau kau tolong agama Allah, yansurkum, Allah akan menolong kamu. Wa yuthabbit aqdamakum, dan Allah akan mengokohkan kaki kamu. Ya Allah, pemimpin-pemimpin yang adil, yang amanah, yang punya jabatan, yang menolong agamamu, tolong selamatkan dari segala fitnah-fitnah ya Allah. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan ada di antara anak-anak ibu yang jadi gubernur, yang jadi bupati, yang jadi presiden, insya Allah. Amin. Makanya ibu kalau marah sama anaknya, manggil anaknya, jangan panggil dengan panggilan yang jelek. Anak setan. Nggak boleh. Ucapan ibu adalah doa. Untung anaknya nggak berani balas. Kalau anaknya berani, iya mama setan, nauzubillah. Tolong panggil anaknya, calon bupati Pandeglang, calon anggota DPR RI, nanti kalau aku sudah mati, kau akan bantu bangun masjid, bantu pondok pesantren, bantu kekuasaan, bantu agama Allah. Negeri ini tetap terjaga kalau pemimpinnya adil dan amanah, insyaallah. Amin ya Rabbal. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kekuasaan bisa saja berganti. Dulu kita tinggal di Kesultanan Banten,
pemimpin adil dan amanah. Berakhir kekuasaan, datang Presiden Soekarno, proklamator kemerdekaan Republik Indonesia. Berakhir Orde Lama, tapi masjid tetap tegak berdiri. Masjid kebanggaan bangsa Indonesia, Masjid Istiqlal. Berakhir periode Bung Karno, naik Pak Harto, berdiri lagi Masjid Muslim Pancasila. Di setiap kabupaten dan kota, menaranya khas, bangunannya khas, atapnya seperti bangunan Masjid Demak. 32 tahun berakhir kekuasaan, hari berganti, musim berubah, tapi yang kekal abadi adalah masjid. Di sana orang sholat berjamaah, pondok pesantren tetap tegak berdiri, santri-santri. Tadi saya silaturahim datang ke Abuya. Sebelum datang ke Abuyamu tadi, saya ziarah dulu ke makam Kiai Haji Muhammad Dimyati rahimahullah. Matta'anallah, diberikan Allah subhanahu wa ta'ala keberkahan untuk kita semua insyaallah. Bayangkan, lama saya termenung tadi ketika ziarah, seakan-akan saya sedang bicara dengan diri saya sendiri. Hai Abdul Somad, almarhum sudah lama meninggal, tapi kau tetap datang ke kuburnya berziarah. Apakah orang masih ingat dengan engkau Abdul Somad kalau kau sudah mati nanti? Jangan-jangan 3 hari nggak update status, orang sudah lupa. Mudah-mudahan kita beramal bukan karena ingin diingat orang, tapi karena memang amal, keikhlasan, ketulusannya, keikhlasannya, itulah yang membuat orang datang berduyun-duyun. Ya Allah, jadikanlah Abdul Somad, jadikanlah kami semua orang-orang yang ikhlas beramal karena Allah. Sallu ala Nabi. Banten ini terkenal dengan orang yang hebat, yang kuat melawan penjajahan Belanda. Betul? Lama saya penasaran, bentuk orangnya, fisiknya, tubuhnya sama dengan orang Sumatera. Kenapa orang Banten ini terkenal luar biasa? Baru saya paham setelah sampai di sini. Kenapa? Karena makanannya luar biasa. Apa makanannya Pak Ustadz? Balok. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, makanannya bukan saja luar biasa, tapi makanan batinnya. Inilah poin yang keempat. Apa yang membuat mereka kuat? Mereka tidak takut mati. Kenapa mereka tidak takut mati? Karena mereka dekat dengan ulama. Ulama mengajarkan, kalau kamu mati melawan Belanda, kamu mati melawan Jepang, kamu akan mati syahid. Mereka tidak takut. Mereka lah yang berteriak melawan Belanda. Takbir, Allahu Akbar. Akhirnya Belanda pontang-panting mati semuanya, tinggal terong Belanda. Serang Jepang, akhirnya Jepang pulang ke Tokyo, hilang semua, lari sampai terbirit-birit, tinggal sendal Jepang. Ini mesti kita pertahankan. Kita tidak lagi berhadapan dengan Belanda, kita tidak lagi berhadapan dengan Jepang, tapi kita berhadapan dengan mungkar, dengan kejahilan, dengan kebodohan, dengan kejahatan. Siap jaga persatuan, siap jaga NKRI, siap jaga alim ulama. Takbir. Ini Ustadz Somad
Tausiahnya dari pagi udah keberapa? Ini tausiah yang keempat. Dari mulai pagi tadi subuh, lalu kemudian lanjut kajian duha, lanjut kajian zuhur, sekarang kajian keempat. Saya sangka suara saya sudah habis, ternyata tetap. Pertama karena doa ulama, yang kedua karena dikasih makan durian. Rasanya gimana Pak Ustadz? Yummy. Sulit diungkapkan dengan kata-kata. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua yang berkontribusi sehingga terwujudnya acara kita malam ini, mudah-mudahan dibalas Allah dengan kebaikan-kebaikan insyaallah. Banten sudah menjadi ikon, simbol santri. Kabupaten Pandeglang sudah menjadi ikon, simbol tempatnya para ulama. Kalau disebut Pandeglang, yang saya ingat adalah Kiai Haji Muhammad Dimyati. Kalau disebut Pandeglang, yang saya ingat adalah yang terekam di kepala saya, negeri yang gak ada tempat maksiat dan dosanya. Betul omongan saya ini? Kalau tidak betul, katakan betul. Oh, nggak bisa Pak Ustadz. Kami orang yang tegak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka anak-anak mesti masukkan ke pesantren.